Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajok Lampung Pos. Bicara tentang pendidikan juga bicara tentang masa depan sebuah bangsa. Tentu ini menjadi sebuah investasi besar di mana kita bisa merubah sebuah generasi menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan kali ini kita juga masih membahas tentang tema tajuk kita kali ini untuk meratakan hak kuliah bagi seluruh anak bangsa. Masih bersama dengan Mas Widodo. Oke Mas Wid, tadi kita bicara tentang KIP kuliah. Nah, sebenarnya kebijakan ini berasal dari pusat ya Mas ya? Ya. Oke, nah bagaimana penerapannya sendiri di setiap daerah? Di setiap daerah beda-beda ya memang. Tidak semuanya sama. Itu yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa untuk di Unila untuk Lampung ini menempati peringkat 10 besar ya, di tepatnya peringkat ke-9. Tentu dalam penerapannya di setiap daerah diberikan wewenang kepada masing-masing perguruan tinggi negeri. Tetapi intinya tetap besar bantuannya, kemudian bebas biaya pendaftaran dan bebas biaya kuliah itu tetap sama. Luar biasa. Ya, tentunya ini menjadi sebuah sumbangsih dari negara ya. Nah, bagaimana peran serta dari pemerintah daerahnya Mas Wid? Seperti apa mereka ikut serta? Untuk peran pemerintah daerah memang selain jalur SBMPTN, ini kan ada jalur SNMPTN. Jadi untuk jalur SNMPTN ini Unila itu punya kerjasama dengan mengajak seluruh kepala daerah di Lampung ini 15 kabupaten kota untuk bersama-sama katakan menguliahkan putra-putri terbaik daerah ke Unila. Yang sudah terjadi bahwa SNMPTN ini kan kalau dulu itu hanya didominasi siswa-siswa dari SMA terbaik di Bandar Lampung. Baik. Jadi tidak ada pemerataan. Oke. Kalau dipertandingkan misalnya dari SMA yang di pelosok dengan di Bandar Lampung, jelas kalah mereka yang di pelosok ini toh. Iya betul. Selain dia fasilitas sekolahnya beda, jelas anak-anak yang mampu ini mereka bisa bayar les atau bimbingan belajar. Betul. Sementara untuk anak-anak yang dari keluarga tidak mampu, yang dia tinggal dikatakan di pesisir utara di mana. Ya, mungkin blank spot juga ya Mas Wid ya? Juga blank spot juga di sana. Nah ini mereka ini diberi kesempatan untuk masuk ke Unila, diberi kesempatan yang sama. Dengan cara apa? Misalnya mendowngrade sedikit kualitas sekolahnya itu tidak disamaratakan dengan di Bandar Lampung, karena kalau disamaratakan yang menang ya seperti tahun-tahun sebelumnya, yang menang itu tetap anak. Yang kuliah di Unila ini hanya anak-anak dari Bandar Lampung aja, sementara yang dari daerah tidak. Nah, untuk SNMPTN ini hampir merata di 15 kabupaten kota itu mengirimkan siswa-siswanya untuk kuliah di Unila. Wah, luar biasa. Jadi memang ini sebuah langkah juga yang baik tentunya. Bagaimana akhirnya mereka, adik-adik yang ada di daerah luar, kemudian juga mungkin tidak mendapatkan akses untuk internet, apalagi sekarang lagi pandemi ya Mas Wid ya. Tentunya ada perbedaan saat sedang menyerap pendidikan. Tetapi bukan berarti mereka tidak bisa untuk mengenyam pendidikan kemudian, yaitu perguruan tinggi, karena adanya KIP kuliah ini sendiri. Nah, bagaimana dari pemerintah kabupaten kotanya saat menanggapi dari permintaan dari Rektor Universitas Lampung? Kabarnya ada yang setuju, ada juga yang tidak, Pak. Secara umum semua hampir setuju, sepakat bahwa ya mana ada kepala daerah yang ingin daerahnya ya begitu-begitu aja kan. Kuliah ini kan investasi di bidang sumber daya manusia, dan ini hampir secara umum seluruh kepala daerah menyambut baik. Dan ini juga penting karena yang paling favorit itu kan fakultas kedokteran. Betul. Jadi Unila juga mengajak seluruh kepala daerah, minimal satu daerah itu kirimkanlah satu anak dari keluarga tidak mampu untuk kuliah di
kedokteran, karena kuliah di kedokteran itu memang mahal ya. Mahal sekali. Mahal ya. Iya. Maksudnya dari Pemda kemungkinan bisa kasih subsidi atau semacam beasiswa begitu, bahwa ini untuk membuktikan yang bisa jadi dokter itu bukan hanya dari keluarga yang kaya, dari yang punya banyak uang, punya banyak akses pendidikan, punya banyak katakan kolega atau banyak apa, tapi bahwa dari anak-anak keluarga tidak mampu pun bisa jadi dokter. Ya. Nah ini karena fakultas kedokteran ini yang paling diburu ya untuk tahun ini, juga yang paling favorit itu fakultas kedokteran. Wow, tentunya ini menjadi salah satu cara dari keluarga tersebut juga untuk memperbaiki generasi mereka ke depannya. Nah Pak, apakah berita baik ini tentang kesempatan bagi mereka yang kurang mampu namun berprestasi bisa kuliah menggunakan KIP Kuliah ini sudah didapatkan informasinya oleh masyarakat Lampung? Sudah sampaikah sosialisasi itu secara merata? Semua sudah memahami semua, dan terbukti dari efektivitas sosialisasi ini terbukti bahwa sepertiga mahasiswa Unila itu atau yang 2021 ini, satu di antara 3 mahasiswa Unila itu berasal dari KIP Kuliah. Dan sosialisasi dari pemerintah juga sudah sangat gencar. Dan kita sekali lagi ya bisa diberi apresiasi itulah, bahwa ya pendidikan itu kan mahal. Betul. Dan itu negara sekarang memfasilitasi supaya pendidikan itu tidak mahal. Baik. Supaya menjadi murah, karena kalau semua hanya dikuasai orang-orang kaya itu nanti menjadi lingkaran setan. Yeah. Lingkaran setannya seperti apa, atau vicious circle ya istilahnya, dari kemiskinan, SDM rendah menciptakan kemiskinan, kemiskinan menciptakan SDM rendah, ini muter saja. Dan dengan program KIP Kuliah ini bisa memutus lingkaran setan ini, bahwa dari keluarga tidak mampu pun bisa kuliah. Oke, nah Pak, bagaimana dengan penerapannya KIP Kuliah itu? Apakah sudah sesuai dengan targetnya? Ya, sejauh ini kita memahami bahwa penerapannya masih berjalan, berada on the track lah ya, katakan masih berada di jalur yang benar. Cuman tetap harus diawasi juga, jangan sampai KIP Kuliah ini salah sasaran di masa depan, menjadi salah target. Di mana anak-anak yang anak orang-orang kelas menengah dan kaya itu yang mendapat KIP Kuliah, justru anak-anak yang tidak mampu tidak mendapat. Itu yang harus diawasi bersama. Betul sekali. Nah, ini tentunya menjadi salah satu dari banyaknya cara agar mereka juga bisa tetap untuk berkuliah. Namun seperti apa solusi dari Mas Wid sendiri tentunya agar negara kita ini mampu untuk membayarkan, untuk memberikan kesempatan kepada anak bangsa dapat kuliah secara gratis? Secara ideal memang KIP Kuliah ini memang harus dilanjutkan untuk ke depan. Jangan hanya berhenti di sini, karena khawatirnya ganti menteri, ganti presiden, ganti kebijakan, itu jangan sampai itu yang terjadi. Ini seharusnya menjadi fondasi kuat bagi negara untuk menyalurkan biaya pendidikan bagi terutama masyarakat yang tidak mampu. Karena kita dulu kalau nggak kaya itu nggak bisa menguliahkan anaknya. Ya, betul-betul. Semoga ini tentunya menjadi salah satu cara generasi akhirnya berubah ya, Mas Wid ya. Oke, terima kasih Mas Widodo. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk Berat Tajuk kali ini. Namun jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.